Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, katakan, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Lagi, sekali lagi katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku, katakan, hatimu. Bagimu aku rela, katakan, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Silakan duduk. Lagu ini tadi saya ketika dinyanyikan tiba-tiba air mata saya keluar. Dan saya menyanyikan lagu ini sepanjang tadi sore di kamar doa saya, saudaraku. Saya sampai ngomong sama Tuhan, ajar aku memahami pengiringanku akan Engkau Allahku. Ajar aku mengerti apa yang Kau mau dalam setiap hal yang aku lakukan di dalam pengiringanku akan Engkau Bapa. Sampai-sampai aku bisa mengerti selalu di dalam semua peristiwa hidup yang harus aku lalui. Di situ aku tahu Kau sedang berbicara sesuatu kepadaku, Tuhan. Aku tahu di dalam setiap peristiwa hidup yang terjadi, yang berlalu dalam diriku, Kau beri aku nasihat, Kau beri aku didikan. Tapi ajar aku untuk semakin menghayati. Dan semakin aku menemukan titik terang apa yang Kau mau di dalam peristiwa yang terjadi dalam hidupku. Karena aku tahu hidupku sekolah kehidupanku. Maka pada malam hari ini, saudaraku, setiap engkau dan saya harus fokus terhadap setiap kurikulum yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dalam semua peristiwa hidup yang menghajar meluluh lantahkan kau dan saya. Yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan. Ketika kurikulum Tuhan itu ada di dalam sekolah kehidupanmu dan sekolah kehidupanku. Jangan tertuju kepada yang lain fokus hidup kita. Tapi tertuju kepada apa yang Bapa mau dari hal ini terjadi. Tapi tidak mudah. Maka tadi saya selalu ngomong, beberapa waktu yang lalu saya juga selalu ngomong, lagu ini lagu indah, lagu dahsyat. Tapi tidak mudah dijalani. Ajarku memahami. Bagaimana kau mau memahami kalau kau dan saya tidak fokus kepada Tuhan. Dan maunya Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Kalau perhatianmu dan perhatianku tercuri oleh yang lain, saudaraku, maka semua pelajaran berharga yang Tuhan beri atas kau dan saya terbuang sia-sia. Ingat ya, dalam satu hari kita hidup dari buka mata kita bangun tidur, sampai kita menutup mata nanti malam mau tidur. Tuhan sisipkan pelajaran-pelajaran berharga, pelajaran-pelajaran mahal yang seringkali engkau dan saya lewatkan begitu saja. Kita tidak menghargai didikan Tuhan. Maka pada malam hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir, bersyukur kalau hidupmu sulit. Bersyukur kalau hidupmu tidak mudah. Bersyukur kalau hidupmu di dalam terjal yang begitu. Sampai kau tidak bisa berkata-kata dan kau berkata,
kepada Tuhan saja di dalam doamu. Kau kekuatanku. Kalau orang tidak ikut Tuhan, sungguh-sungguh tidak tahu apa yang saya maksudkan ini. Ketika engkau sudah masuk di dalam kawasan ilahi dan kau akan digarap Tuhan. Karena kurikulumnya mulai jalan dalam hidupmu dan hidupku. Saudaraku, kalau kau dan saya memperhatikan dengan serius setiap peristiwa hidup kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Maka kedewasaan rohani kita akan semakin bertumbuh. Karena setiap kita pasti punya cara, punya seni sendiri untuk kita memiliki yang seperti hari Minggu saya katakan, kecerdasan spiritual kita, bagaimana kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup. Kita menganalisa peristiwa itu dengan teliti seperti seorang ilmuwan yang sedang meneliti sebuah objek. Kau dan saya sama. Kau jangan anggap itu hanya sebuah kewajaran yang berlalu dalam hidupmu. Orang juga mengalami. Tapi beda. Kalau seorang yang takut akan Tuhan ingin mengenal isi hati Tuhannya, dia tidak akan mengesampingkan semua hal yang terjadi dalam dirinya. Begitu saja. Dia akan temukan melalui setiap detail-detail hidup. Apa pesan Tuhan untukku melalui ini, melalui itu, melalui itu, melalui ini, melalui itu. Semua. Dia menganalisa, dia dekat sama Tuhannya. Dia duduk dekat kaki Tuhan, dia bertanya kepada Tuhannya, "What should I do, Lord? Kau mau apa dalam hidupku ini?" Maka disitulah kecerdasan spiritual seseorang itu semakin bertumbuh. Itulah seninya kita bertuhan, saudaraku. Bagaimana kau punya seni bertuhan kalau kau hidupmu mudah. Semakin rumit, semakin berat, semakin kau harus bertekuk lutut kakimu di hadapan Bapa. Semakin jiwa seni ketuhananmu itu semakin kau, bagaimana aku bertuhan dengan benar. Bagaimana aku memuaskan Dia. Bagaimana aku tetap kokoh di dalam badai yang begitu kuat, yang seharusnya aku tidak akan mampu, tapi aku bisa mampu. Itulah area bertuhan, saudaraku. Kekristenan harus di situ. Paulus di situ. Musa di situ. Yusuf di situ. Dan klimaksnya Yesus di situ. Amin. Amin. Tidak ada pengiring Tuhan yang ingin menyenangkan Bapaknya di jalan yang mudah. Tidak ada. Maka melalui segala peristiwa hidup, Tuhan taruh remanya. Suara dari Tuhan, rema Tuhan. Temukan itu, saudaraku. Rema ini sukar diperoleh tanpa melalui pengalaman hidup konkret dalam hidupmu dan hidupku. Susah. Maka dalam hal ini sering orang percaya yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran, baru bisa memperoleh berkat dari rema Tuhan itu melalui pergumulan hidup. Pengalaman yang menyakitkan. Jadi rema yang diterima orang percaya tidak selalu melalui pengalaman yang menyenangkan, saudaraku. Justru lebih banyak melalui pengalaman-pengalaman hidup yang tidak nyaman. Coba tokoh Alkitab tidak ada satupun rema Tuhan didapatkan dari kemudahan hidupnya. Jarang. Maka orang percaya yang dewasa dan mengerti kebenaran ini tidak akan bersungut-sungut ketika engkau melewati lembah kesulitan. Katakan amin, saudaraku. Tapi tidak gampang ngomong begitu, pastor. Iya, saya juga ngalamin, saudara-saudaraku. Lagunya Pak Eres. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama. Gimana lagunya? Di bawah genangan lumpur tanpa arti. Tuhan, aku percaya walaupun kering
segalanya. Tuhan, aku percaya, Yesus Engkau tetap setia. Lagi katakan, walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti. Tuhan, aku percaya, walaupun kering segalanya. Tuhan, aku percaya, Yesus Engkau. Lagi, semua mulut memujikan lagu ini. Oh haleluya. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti. Tuhan, aku percaya, walaupun kering segalanya. Tuhan, aku percaya, Yesus Engkau. Dinyanyiin gampang, dilakuin susah itu. Orang percaya yang dewasa semakin seperti lagu tadi, tersudut, terhimpit. Sampai-sampai pemazmur berkata, aku seperti anjing yang bodoh, tapi aku mau dekat kepada Tuhanku saja. Itu yang saya alami, saudaraku. Kadang saya berpikir, pengiringanku akan Engkau membuatku bodoh di mata dunia, Tuhan. Kadang bisikan setan pun berkata, kau kepala keluarga yang gagal. Kau tidak bisa memuaskan keluargamu seperti keluarga-keluarga lain, karena kau mengiring Tuhan. Kau bodoh, kau buang waktu mudamu, kau bodoh, kau mengiring Tuhan. Itu terus menghantam diri saya, saudaraku. Sampai saya bertekuk lutut dan saya menangis, Lord. Kalau aku salah jalan, let me go. Kadang gak ada jalan, saudaraku. Kadang gak ada jalan, ikut Tuhan itu sering gak ada jalan. Sering kali buntu. Di mana keluh kesah yang saya lakukan? Di kamar doa. Tapi semakin saya menangis meratap di hadapan Tuhan, saya tidak minta kemudahan sama Dia. Tidak, demi Tuhan. Saya ajarkan kepada kalian, ketika kalian menghadapi kesulitan-kesulitan, jalan-jalan buntu hidup, jangan minta kemudahan, tapi kau minta kekuatan. Kau bisa menangis, menangislah, wajar menangis. Amin. Amin. Wajar menangis kepada Bapakmu, itu wajar. Kau berkata kepadanya, don't leave me alone, Lord. Sampai aku bisa menemukan apa yang kau kehendaki. Kurikulum ini aku bereskan dalam hidupku. Saya bersyukur dipilih Tuhan. Anda bersyukur gak dipilih Tuhan? Kalau kau dipilih Tuhan, kau pasti akan mengalami jalan terjal, saudaraku. Maka sekali lagi, kalau pengiringanmu akan Dia belum masuk Via Dolorosa, kau belum di track Tuhan. Pastor kenapa ngomong begitu? Pasti. Kalau kau belum mengiring Tuhan, kau belum sampai di Via Dolorosa. Belum. Yesus pun harus melewati Via Dolorosa. Berarti Pastor Simon mengajarkan teologi penderitaan? Tidak, tapi saya mengajarkan kekristenan yang sewajarnya. Amin.
Itu kekristenan yang sewajarnya, yang bisa memuaskan hati Bapa. Hari ini kau dan saya tidak seperti bangsa Israel. Bangsa Israel berjuang mematikan dunianya. Dia masuk ke tanah Kanaan. Kita berjuang mematikan semua kesenangan kita, mematikan ego diri kita, harga diri kita. All about us digantikan all about Him. Kita masuk ke langit baru, bumi baru, tapi tidak mudah perjalanan itu. Kalau kau mengerti nilai rema yang diberikan Tuhan dalam setiap pergumulan hidupmu, saudaraku, baru saya berani ngomong begini. Orang itu akan berani bayar harga, berapapun harga yang Tuhan tuntut dalam hidupnya. Maka kalau saya boleh kalimatkan dengan kalimat zaman now, kekristenan itu bukan untuk kaum mendang-mending, saudaraku. Amin. Kekristenan itu bukan untuk kaum mendang-mending. Kekristenan itu untuk orang-orang yang mau all out, yang mau bayar harga segenap hidup untuk Dia. Tapi ajaran-ajaran begini nggak semua orang berani ambil. Tapi ini yang benar, saudaraku. Ini yang benar. Dan lagi pula, saudaraku, ajaran-ajaran begini, pengenalan-pengenalan akan Tuhan sampai di titik ini, ya, pengalaman-pengalaman rema Tuhan yang tidak akan diberikan kepada semua orang, hanya kepada orang-orang yang memang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi dan kekuatannya. Roma 8:28 jelas berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka saudaraku, temukan itu dalam hari hidupmu. Orang yang mengasihi Tuhan akan memperoleh rema Tuhan, meskipun dia sulit hidupnya. Semakin sulit, semakin jelas tidak kabur rema Tuhan. Semakin sulit, semakin pandangan kita semakin clear menghadap langit baru, bumi baru, dan Tuhan saja. Semakin mudah hidupmu, semakin berkabut kau memandang Dia. Karena banyak orang Kristen dalam hidupnya, dalam pergumulannya itu belum selesai dia. Mereka masih hidup di dalam segala keinginan, cita-cita, kesenangan yang mengikat dia. Akhirnya banyak orang Kristen yang memakai Tuhan untuk memuaskan semua keinginannya. Padahal hidup kekristenan yang benar adalah menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan, untuk menyelesaikan semua rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan gereja hari ini banyak sekali yang membawa jemaatnya ke titik itu. Akhirnya Tuhan diperalat. Kekristenan hari ini memperalat Tuhan, supaya kita bisa hidup terpenuhi, tercukupi, semuanya baik, semuanya sehat, semuanya dibereskan oleh mau kita. Dan Tuhan deal, tekan kontrak dengan kita, kalau aku ikut kamu Tuhan, permintaanku satu, ada mujizat, kasih aku kemudahan, kasih aku ini, kasih aku itu. Seakan-akan Tuhan membutuhkan follower. Itu yang membingungkan hari ini, saudaraku. Maka pada kesempatan malam hari ini saya mau berkata-kata di sini. Jangan peralat lagi Tuhanmu. Amin, saudaraku. Melalui semua pengalaman-pengalaman sulit, jangan tuntut Tuhan lagi. Jangan perintah-perintah Tuhan lagi untuk membereskan semua kesulitan hidup kita. Tapi temukan apa yang Dia titipkan di dalam kesulitan yang kita alami. Gak layak. Dia pencipta kita. Kita sering ngatur Tuhan, tapi kita tidak pernah mau diatur oleh Dia. Banyak lagi orang Kristen yang merasa, aku kurang bahagia dalam menjalani hidup, karena berbagai persoalan yang harus aku alami. Mereka menanti ada jalan keluar dari kekristenannya. Mereka menanti masalah hidupnya beres. Jangan, saudaraku.
Tetapi tetaplah bersukacita di dalam kalang kabutnya hidupmu itu. Kalau kau menemukan sukacita yang sesungguhnya di dalam Bapa itu, kita hidup di dalam roh dan kebenaran, hidup kita penyembahan kepada Dia. Saya kira tidak ada yang sulit selain kita bersulit untuk menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Saya kira persoalan-persoalan itu bukan lagi persoalan. Memang secara daging kita berat. Tapi akan ada penghiburan yang muncul yang tidak bisa saya katakan. Paham gak sih di sini saudaraku? Pengiringanmu dan pengiringanku meskipun berat ikut Tuhan, tapi akan ada sesuatu yang dari innermu karena kecerdasan spiritualmu itu akan membawa engkau bisa kuat. Tidak khawatir, tidak takut, tidak gentar, berpengharapan. Dan semuanya ini diramu dengan satu kalimat. Aku mau hidup suci di hadapan Allah. Semakin rumit, semakin hidupmu suci. Semakin berat, semakin aku mau bertaruh dengan hidup suci. Semakin kau punya gelanggang pertarungan yang semakin sulit, kau semakin bertekad untuk hidup suci. Itu orang yang cerdas spiritualnya. Kamu gak bisa lawan apapun. Hari ini kalau ada orang jelekin kamu gak bisa klarifikasi kemana-mana. Betul? Betul? Apa yang bisa kau lakukan? Hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. Kau hidup benar. Pembelaan Tuhan itu real. Kita gak bisa apa-apa. Hari ini sulit hidupmu, kau gak bisa apa-apa. Tidak ada jalan keluar. Hidup kudus. Semakin dekat kepada Dia. Bertarung, cari rema Tuhan. Terus dan terus. Itulah kekristenan, saudaraku. Tapi susah dipraktekin. Maka kalau kau hari ini sedang punya masalah, jangan cari manusia, cari Tuhan. Manusia bisa mengecewakanmu, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap masalah hidup yang datang kepada engkau dan saya, itu menjadi kurikulum hebat yang bisa sampai di titik kau bisa berkata begini. Mungkin pertama-tama ketika kita mengalami awal-awal kita mulai masuk kepada pengajaran yang benar seperti ini, kita masih jatuh bangun. Kita masih penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Tidak apa-apa, tapi ucapkan sesuatu yang berkat dalam dirimu. Kau berkata apa? Semua bisa dilewati. Semua bisa dilewati. Padahal daging kita mungkin mikir, melewati ini piye ya? Kayaknya gak mungkin bisa dilewati. Tapi ucapkan itu, perkatakan itu. Semua bisa dilewati. Dan imanmu kau bangun dengan kalimat semua bisa dilewati itu dengan kalimat begini. Lord, don't leave me alone. Kau bersama denganku. Aku mau dewasa sampai di sana. Aku mau menjadi seorang Stephen Lim yang matur di sana. Hari ini aku masih kanak-kanak. Tapi ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, aku jadi panglima kuat kerajaan Allah dengan kau berjalan bersamaku untuk aku bisa menjalani semuanya. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau katakan, kau dan saya harus bisa berkata, semua bisa kulewati bersama dengan kau Bapa. Dan aku mau setiap masalah yang terjadi dalam hidupku, kutemukan rema Tuhan. Kutemukan apa maumu. Yang tujuannya adalah satu, tentang diriku untuk semakin memuliakanmu. Amin, saudaraku. Tentang diriku untuk semakin bisa dipakai optimal untuk engkau. Maka kalau persoalan-persoalanmu berat, bersyukur sama Tuhan. Semakin berat, semakin hebat seseorang itu di hadapan Tuhan kalau dia merespon dengan benar. Jangan curigai dia, jangan bersungut-sungut, jangan khawatir, jangan pernah berkata I'm quit, saya keluar Bapak. Dagingmu akan paksa dirimu quit, tapi kau harus berkata I'm stay, karena prosesku belum selesai, kurikulumku belum selesai, aku selesaikan rapotku terbaik. Sampai kapan? Sampai napas ini berhenti.
Dan aku menjumpai engkau di langit baru, bumi baru. Amin saudaraku. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Masalah itu mendewasakan. Masalah itu menyempurnakan. Masalah itu adalah persiapan untuk melayakkan kau dan saya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Loh coba, ajaran ini beda. Coba ulang ya, dengar baik-baik saudaraku. Kalau dulu saya pengkhotbah kan, dari dulu sebelum saya ikut Suara Kebenaran, masalah saya doakan untuk dibawa pergi. Saya oke. Tapi sekarang ajaran saya begini, dengar baik-baik. Masalah adalah apa? Mendewasakan. Masalah apa? Menyempurnakan. Masalah itu apa? Persiapan untuk kau dan saya dilayakkan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dunia bukan tempat ideal. Dunia penuh dengan orang berdosa. Ketemu dengan banyak masalah. Dimanapun kita bertemu dengan orang sakit, maka kau dan saya jangan ikut sakit. Gereja, rumah berarti banyak orang Makanya yang melayani harus cepat supaya tidak ikut Amin. Berarti enggak usah bingung kalau ke gereja. Munafik lu mau gereja ketemu nih wong koyo ngono. Loh ya memang begitu. Namanya rumah banyak orang Nah ya udah. Kita berjuang di sini untuk saling menyembuhkan, berjuang bersama. Karena mau tidak mau dunia sudah rusak. Maka jangan heran kalau ikut pelayanan ada yang ngambek, ada yang mutung, ada yang keluar, ada yang pindah gereja, ada yang ini, ada yang itu. Sudah biasa. Kenapa? Karena dunia itu masih sakit. Dunia kita itu sakit. Tambah hari tambah jahat. Bukan tempat yang ideal untuk dunia. Maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan itu. Tetapi di dalam kesulitan-kesulitan itu, kita diasah untuk semakin cerdas sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah. Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Itu kata firman. Lah sekarang topangan kita membuat kita sukacita itu siapa dan apa? Hari ini orang Kristen banyak orang percaya. Dia sukacita kalau dia memiliki berkat-berkat jasmani. Padahal yang sebetulnya, yang seharusnya, sewajarnya kekristenan itu bahagia. Kalau kita punya Tuhan, kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Dan itu rumus itu tidak pernah diterapkan di dalam kekristenan. Akhirnya ketika hidupmu dan hidupku melihat si fasik itu, hidup tidak takut akan Tuhan, tapi gemuk, sehat, dan tidak pernah sakit. Kita yang jaga hidup kudus, kena tulah tiap saat. Kita bisa berkata, Tuhan di mana kau? Di mana keadilanmu? Apakah aku kurang iman? Bukan, semakin sulit hidupmu. Semakin kau memeluk Tuhan, berarti kau penuh dengan iman. Karena Yesus yang kau imani, juru selamatmu, juru selamatku, Dia pun juga mengalami sulitnya hidup. Kau dan saya berkata seperti Yesus, berarti kau dan saya harus mengalami hal-hal sulit, saudaraku. Supaya kau dan saya disempurnakan melalui masalah itu, didewasakan melalui masalah itu. Karena memang kita harus menghadapi kesulitan dan penderitaan, saudaraku. Siapa yang tidak pernah mengalami penderitaan, angkat tangan di sini. Oh, berarti semua. Siapa yang pernah mengalami dan sedang mengalami? Siapa yang tidak punya tangan, tidak apa-apa, tidak usah diangkat tangan. Saya bingung sama Rehoboth Semarang, betul Bapak Ibu. Dikhotbahin gini. Amin, menang. Angkat tangan ya, diam. Kalian itu ngapain sih? Lihat saya itu kenopo, Saya sampai tiap khotbah saya tanya, kok ini ngopo kok ya?
tercengang ya, berarti kaget berarti ya. Kita akan tutup dengan satu cerita ini. Tuhan Yesus, saudaraku, di puncak penderitaannya di Getsemani, dia pernah berkata begini, dia minta begini sama Bapaknya. Bapa, jika boleh cawan ini berlalu. Dia mau menghindar dari cawan itu. Tapi Bapa di surga berkata tidak. Meskipun tidak tertulis ya, tapi tidak. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus berkata begini, bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Berarti saudaraku, kalimat bisa dilewati itu artinya kita harus menjalani sebuah keadaan, harus mengalami sebuah keadaan yang berlangsung, bukan menghindarinya. Jadi ketika kita berkata bisa dilewati, di balik pernyataan itu kita memiliki pengakuan bahwa memang kita harus menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini. Dan inilah yang membuatku kuat, membuatku mampu untuk dilayakkan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Inilah Kristen-Kristen yang tidak manja, saudaraku. Kalau kau berkata, saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Katakan, hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Katakan, Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Katakan bersama, Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Kalau kita berkata ikut Yesus, berarti kita harus mengalami apa yang Yesus alami pada waktu ia menjadi manusia, seperti kita hari ini, saudaraku. Jujur ya Bapak Ibu, saya sedang mengajarkan diri saya, istri saya, anak-anak saya, orang-orang dekat saya untuk selesai dengan diri kita sendiri. Makan, soal makan, matikan, cukup makan untuk hidup, atau hidup untuk makan. Maka disitulah kau matikan di situ. Seks, matikan saudaraku. Uang, matikan. Semua kesenangan-kesenangan, harga diri, jabatan, matiin. Matiin, perlahan matiin, latihanlah di situ. Sampai kau tidak ada rasa barang-barang bermerek semua, matiin. Sampai kau bisa berkata, aku hidup hanya untuk Tuhan. Itu memang orang sinting di dunia. Tapi dari sinting itulah baru kau bisa dipakai Tuhan. Saya tidak bluffing, saya tidak besar omong. Saya lakukan itu hari-hari hidup, saudaraku. Saya berjuang. Stop. Cukupkan dirimu. Supaya asal ada makanan, pakaian cukup. Itu
benar bisa kita alami. Amin saudaraku. Ini tidak gampang, tapi berjuanglah. Saya berjuang, istri saya berjuang, orang-orang dekat saya berjuang, Anda berjuang. Supaya suara kebenaran itu tidak mati hanya di nalar kita, tapi kita praktek hidup. Kenapa saya katakan seks, makan, harta, tahta, itu sorry to say, itu seringkali menjadi masalah yang mengganggu engkau tidak fokus ke Tuhan. Perkara makan, kenapa kau tidak bersyukur kau bisa makan hari ini? Meskipun itu tidak kau sukai lauknya, tapi kau katakan thank you Lord. Kau tidak bandingkan hidupmu dengan orang lain. Orang lain bisa ngafe, bisa ke resto bagus apa. No, say thank you untuk hari ini, meskipun makan nasi bungkus. Amin. Ini ajaran gembalamu, ikuti saudaraku. Tidak usah munafik jadi orang Kristen. Apa adanya. Apa adanya. Beli jam gak usah mahal-mahal, cukup. Jam itu untuk apa? Hah? Udah kenapa mahal-mahal? Halo? Jam 50.000 sama jam 500 juta. 11,2 M kemarin yang dijarah itu. 11, berapa? 7 M. Saya tuh sampai ngomong, Dian tenan 11,7 M kita di gereja kaya apa gereja itu dengan 1 jam. Ya, Bapak Ibu bener gak? Itu 11,7 M ki gedungnya kaya apa gereja kita? Anda cari saya, mungkin saya pakai mobil golf baru sampai di mimbar. 11,7 M. Cukupkan dirimu. Gak usah sibuk dengan apa penilaian manusia. Yang penting sopan. Wajar. Itulah Kristen saudaraku. Dari hal-hal kecil itu Tuhan lihat kita. Tuhan lihat kita. Bagaimana kau memandang lawan jenismu, Tuhan lihat. Makanya bukan mukrimnya gak usah dilihat lama-lama. Amin. Amin. Dugi Quran amin ya. Bukan mukrimnya jangan lihat lama-lama. Mau sekarang sama jenisnya aja bahaya, apalagi lawan jenis. Betul? Betul gak? Yang sama jenis aja bisa konslet, apalagi yang tidak sama jenis. Ini real, dunia semakin gila Bapak Ibu. Kau dan saya harus pegang hidup kita baik-baik supaya generasi orang-orang di sekitar kita, cucu-cucumu, anak-anakmu bisa lihat. Aku punya teladan. Orang tuaku, komakku, nenek kakekku, orang yang selesai dengan dirinya. Kau bisa berkata, ikut Tuhan itu model apa? Seperti Yesus. Yesus habis hidupnya. Kau dan saya tidak habis. Dan yang terakhir lupa. Ini karena saya simpan sendiri ini. Kemarahan. Anger. Dendam. Jengkel. Benci. Sakit hati. Ini tentang harga diri saudaraku. Saya pun masih jatuh kemarin di sini. Saya ini bisa kuasai semua. Ini masih anger. Apa battlemu? Oh bisa semua, tapi kalau lihat cewek gak bisa. Atau lihat cowok gak bisa. Ada juga begitu. Atau bisa semuanya tapi lihat duit. Gak bisa. Gak bisa. Lagunya be. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku, apapun terjadi di hidupku. Apa ngomong? Tuhan Yesus cukup bagiku. Stop. Milih Tuhan Yesus apa milih cuan? Jujur, ngapusi dosa Roh Kudus ada di sini. Lanjut, refnya.
Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia. Terus coba ya, ini kalimatnya. Walau Tuhan abadi. Tidak ada kehormatan. Baru gak dihormati dikit udah megar-megar marah-marah. Coba Bapak Ibu, baru gak ada duit sedikit kau udah teriak-teriak. Ini udah 5 poin ini. Seks, makanan, harta, tahta, kemarahan, tentang harga diri ini. Ini loh, kuasai Bapak Ibu. Saya cari kok. Kekudusan itu rontok di sini aja. Lininya 5 ini. Gak ada yang lain. Lininya ya ini nih, 5 ini yang membuat kita remuk terus. Pendeta harus dihormati, kalau gak dihormati mutung. Saya dulu gitu. Udahlah, gak hormati udah gak apa-apa. Yang penting penghormatan dari Tuhan. Udahlah. Belajar itu pelan-pelan. Udahlah. Terus. Cut. Itu butuh waktu panjang. Cut. Terus. Butuh waktu. Semua saya bisa, Bapak Ibu. Ini yang gak bisa saya. Masih jatuh, tapi sudah jauh. Lah PR-mu mana? Coba. Periksa. Malam ini pulang dari tempat ini, kau periksa dirimu. Kau jaga dirimu. Kenapa? Kalau kau tidak benar-benar serius memegang hidupmu, saudaraku, kau tidak akan pernah layak masuk kerajaan Bapa. Karena kekristenan itu goalnya besar adalah masuk dalam kerajaan Bapa, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau bersama di sana? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, saya tidak lihat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Letakkan tangan kanan di dadamu dan katakan, Tuhan aku mau. Aku mau berjuang Bapa. Katakan, aku mau berjuang Bapakku. Aku mau hidup benar mulai hari ini. Aku tidak mau menggerutu dengan segala keadaan hidupku. Aku mau bersyukur dengan semua yang terjadi dalam hidupku. Karena aku tahu semuanya adalah sekolah kehidupan yang harus aku lalui. Karena semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Karena aku mengasihimu. Aku berjuang. Katakan, aku berjanji di hadapanmu. Mulai malam hari ini, kau bisa lihat hidupku sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaranmu. Supaya aku terus dihujani dengan remamu. Di dalam pergumulan hidupku, di dalam pengalaman hidupku yang menyakitkan sekalipun, aku bisa masuk, mengerti apa yang kau mau dalam hari hidupku. Sampai aku menuntaskan pertandingan hidupku di bumi ini. Dan aku menerima mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus suatu hari nanti. Terima kasih Bapakku untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada sore malam hari ini. Biar setiap kami benar-benar mengerti bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup ini adalah didikan Tuhan dan ajaran Tuhan yang istimewa. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan saudaraku. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.